Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini masih di bagian aset. Selanjutnya pada bagian aset condition. Untuk total aset kita akan jumlahkan secara otomatis. Total aset adalah akumulasi penjumlahan dari barang yang masih baik, kemudian rusak, sedang dipinjam, maupun hilang. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita akan menambahkan fungsi untuk menghitung jumlah quantity. Kita simpan di bawah configure. Di sini kita tambahkan protected, kemudian static, kemudian function. Kemudian untuk fungsinya, misalnya kita beri nama recalculate, kemudian stop. Kemudian selanjutnya kita akan gunakan metode get dan juga metode set. Di sini kita tambahkan get, kemudian variabel get. Kemudian selanjutnya kita tambahkan set, kemudian tambahkan variabel set. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variabel baru, misalnya untuk barang yang kondisinya baik. Untuk nama variabelnya, misalnya kita beri nama good. Kemudian untuk tipe datanya integer. Kemudian di sini kita gunakan variabel get. Kemudian kita masukkan nama kolomnya, yaitu good quantity. Kemudian selanjutnya di sini kita duplikat. Yang berikutnya adalah damage. Kemudian sedang dipinjam. Kemudian yang berikutnya untuk barang yang hilang. Kemudian selanjutnya untuk variabelnya kita sesuaikan. Di sini damage. Kemudian di sini borrow. Kemudian yang terakhir adalah loss. Kemudian selanjutnya kita akan gunakan variabel set. Kemudian nama kolomnya adalah total quantity. Kemudian untuk nilainya itu diambil dari barang yang kondisinya baik. Kemudian ditambah dengan barang yang kondisinya rusak. Kemudian ditambah barang yang kondisinya hilang. Kemudian yang terakhir ditambah dengan barang yang sedang dipinjam. Kemudian selanjutnya kita akan edit pada bagian asset condition. Di sini kita tambahkan. Kemudian yang pertama untuk aset yang kondisinya masih bagus. Di sini kita tambahkan reactive. Kemudian kita tambahkan after, kemudian state. Kemudian di sini kita pilih update. Kemudian di sini kita tambahkan function. Kemudian di sini kita panggil kembali metodenya, yaitu get. Kemudian yang berikutnya adalah set. Kemudian selanjutnya kita tambahkan self. Kemudian selanjutnya kita tambahkan fungsi yang tadi kita buat. Kemudian tambahkan juga variabel get dan juga variabel set. Kemudian selanjutnya di sini kita memiliki 4 notifikasi error. Kita coba cek. Di sini kita menemukan notifikasi error. Untuk function kita coba ganti menjadi fn. Oke, sekarang untuk notifikasinya sudah hilang. Kemudian selanjutnya di sini kita duplikat. Kita duplikat 2 baris dari reactive dan juga after set update. Kemudian kita simpan pada bagian damage. Kemudian selanjutnya untuk barang yang dipinjam. Kemudian yang berikutnya untuk barang yang hilang. Oke, jika sudah kita simpan, kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Kemudian di sini kita akan input, misalnya untuk barang yang kondisinya masih bagus. Barangnya ada 10. Kemudian kita coba tambahkan untuk barang yang rusak, misalnya 2. Kemudian kita coba untuk barang yang sedang dipinjam, misalnya 1. Kemudian yang terakhir untuk barang yang hilang, misalnya 3.
Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan satu kolom. Misalnya kita beri nama available, di mana nilainya itu akan diambil dari barang yang kondisinya masih bagus, dikurangi dengan barang yang sedang dipinjam. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita akan duplikat. Sebelum total quantity, di sini kita tambahkan available quantity. Kemudian untuk labelnya kita ganti, misalnya available. Kemudian selanjutnya kita tambahkan juga content below. Kemudian pesannya misalnya available asset for borrowing. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bagian atas. Pada bagian recalculate stock, di sini kita akan tambahkan, kita akan simpan di atas quantity. Di sini kita gunakan set. Kemudian nama kolomnya adalah available quantity. Kemudian untuk nilainya itu diambil dari barang yang masih bagus. Kemudian dikurangi barang yang sedang dipinjam. Oke, jika sudah, kita simpan. Sekarang kita akan coba cek. Kita kembali ke browser. Kemudian di sini kita reload. Oke, sekarang kita coba kembali. Misalnya barang yang masih bagus ada 100. Pada bagian kolom available dan juga total sudah sesuai. Kemudian kita akan tambahkan pada bagian damage untuk barang rusak. Misalnya ada 5. Pada bagian total sudah bertambah. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan pada bagian barang yang sedang dipinjam. Misalnya kita tambahkan 5. Maka barang yang tersedia itu akan berkurang. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan untuk loss, misalnya 3. Oke, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya untuk kode aset, di sini kita akan buat otomatis. Misalnya kita akan ambil 3 huruf dari kategori. Misalnya di sini kita ambil networking tools, maka nanti kategorinya itu adalah net. Kemudian kita akan tambahkan 3 digit, misalnya 001, yang nanti akan otomatis bertambah jika kita menambahkan aset baru. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama untuk kategori, di sini kita pindahkan. Kita simpan sebelum code. Kemudian untuk kode aset, di sini kita akan buat jadi read only. Kemudian kita tambahkan juga reactive. Kemudian berikutnya untuk kategori, di sini kita tambahkan reactive. Kemudian kita tambahkan after state update. Kemudian function. Kita gunakan metode get. Kemudian metode set. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variabel baru. Kita akan membuat variabel kategori. Variabel ini digunakan untuk mengambil nilai dari kolom kategori. Kemudian di sini kita tambahkan modelnya, yaitu kategori model. Kemudian find. Kemudian kita ambil nilainya, kita gunakan get. Nama kolomnya adalah kategori ID. Kemudian selanjutnya kita tambahkan kondisi. Di sini kita gunakan if. Jika kategori tidak mempunyai nilai, maka tidak perlu melakukan update pada kolom kode. Di sini kita return. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variabel lagi. Misalnya kita beri nama prefix. Fungsi ini nanti digunakan untuk mengambil 3 digit pertama dari kolom kategori. Misalnya untuk networking tool nanti akan diambil 3 huruf pertama, yaitu net. Kemudian nanti akan otomatis dijadikan huruf besar atau uppercase. Di sini kita gunakan str to upper. Kemudian di sini kita gunakan lagi str. Di sini kita gunakan untuk illuminate, kemudian support, kemudian kita tambahkan sub str. Untuk nilainya diambil dari variabel kategori. Kemudian kolomnya adalah name. Kemudian kita ambil 3 digit pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variabel lagi.
Misalnya kita beri nama last code. Fungsi ini digunakan jika aset sudah memiliki beberapa kode aset, maka nanti akan diambil hanya nilai terbesar saja. Misalnya untuk networking tools, sudah ada dua aset, net 1 dan net 2, maka nanti yang diambil adalah net 2. Kemudian selanjutnya di sini kita panggil modelnya, yaitu aset. Kemudian where, nama kolomnya adalah code. Kemudian kita tambahkan like, kemudian variabel prefix, kemudian tambahkan persen. Kemudian selanjutnya kita tambahkan order by. Di sini kita akan ambil untuk nilai terakhir. Kita ambil dari kolom code. Kemudian kita tambahkan dash. Kemudian yang terakhir kita tambahkan value. Kemudian untuk nilainya adalah code. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan kondisi. Di sini kita gunakan if lagi. Kemudian variabelnya kita gunakan variabel last code. Kemudian di sini kita buat variabel, misalnya number. Kemudian tipe datanya kita gunakan integer. Kemudian sub str. Kemudian nama variabelnya itu adalah last code. Kita ambil 3 digit terakhir, yaitu 001 atau 002. Kemudian selanjutnya kita buat variabel baru, misalnya next number. Kemudian untuk nilainya itu variabel number ditambah 1. Kemudian di sini kita tambahkan else. Panggil lagi next number sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita akan tampilkan yang pertama kita buat variabel code terlebih dahulu. Di sini kita panggil variabel prefix, kemudian .str, kemudian pad, kemudian next number. Kita ambil 3 digit terakhir, kita gunakan strpad, kemudian kita pilih yang leg. Kemudian yang terakhir kita gunakan metode set, kita akan tampilkan pada kolom code. Untuk nilainya adalah variabel code. Oke, jika sudah, kita simpan. Sekarang kita akan cek ke browser. Di sini kita reload. Oke, sekarang kita coba. Misalnya kita pilih kategori. Misalnya kita akan panggil networking tools. Oke, di sini kita memiliki notifikasi error. Untuk mengecek masalahnya, kita akan cari kode atau sintak yang ada persennya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini pada bagian last code, setelah prefix kita ganti komanya menjadi titik. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke browser. Di sini kita reload. Kita akan coba kembali. Misalnya kita pilih kategori, misalnya chemical tools. Oke, maka kodenya akan otomatis dibuatkan juga. Karena untuk chemical tools belum memiliki kode aset sebelumnya, maka otomatis dibuatkan nilainya 1. Kemudian selanjutnya sebelum kita menambahkan data, saya akan menambahkan 2 kolom terlebih dahulu. Kita akan menambahkan 2 kolom pada tabel aset. Yang pertama adalah image, kemudian yang kedua adalah description. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke terminal. Kemudian di sini kita jalankan PHP Artisan. Kemudian make migration. Untuk namanya misalnya add column to asset table. Oke, jika sudah, kita langsung enter saja. Kemudian selanjutnya kita akan buka file migrasinya. Yang pertama kita gunakan string. Nama kolomnya adalah image. Kemudian kita tambahkan nullable. Kemudian yang berikutnya kita gunakan teks. Untuk nama kolomnya description. Kemudian kita tambahkan juga nullable. Oke, jika sudah, kita simpan. Sekarang kita kembali ke terminal. Kemudian selanjutnya kita akan migrasikan. Di sini kita jalankan PHP Artisan. Kemudian migrate. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan pada bagian model. Kita masuk ke bagian model. Kemudian di sini kita buka asset.php. Kemudian kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah image. Kemudian yang kedua adalah description. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian asset form.
Kita tambahkan pada bagian aset details. Kita akan simpan setelah kolom nama. Yang pertama untuk kolom deskripsi. Di sini kita akan gunakan rich editor. Kemudian nama kolomnya adalah description. Kemudian kita tambahkan label. Misalnya description. Kemudian yang berikutnya untuk kolom gambar atau image, kita gunakan file upload. Kemudian selanjutnya kita tambahkan label. Misalnya asset picture. Kemudian kita akan tambahkan disk. Disknya adalah public. Kemudian kita akan buatkan directory. Kemudian untuk nama direktorinya, misalnya kita buat asset picture. Kemudian yang terakhir kita tambahkan default. Kita isi 0. Oke, jika sudah, kita simpan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian table. Kita masuk ke bagian aset, kemudian kita buka table. Kemudian selanjutnya kita akan buka aset table.php. Kemudian yang pertama untuk text column, di sini kita ganti menjadi kategori .name. Kemudian numeriknya kita hapus. Kita berikan label. Kita beri nama kategori. Kemudian yang berikutnya untuk name, di sini kita copy. Kita berikan label. Kita berikan label juga. Kemudian yang berikutnya untuk code. Selanjutnya kita tambahkan untuk kolom lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan kolom untuk available quantity. Di sini kita duplikat. Nama kolomnya adalah available quantity. Kemudian labelnya kita ganti. Kemudian yang selanjutnya total quantity kita pindahkan. Kita akan simpan setelah available quantity. Selanjutnya kita scroll. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan untuk menampilkan gambar aset. Kita akan simpan di paling atas. Kita akan gunakan image column. Kemudian nama kolomnya adalah image. Kemudian selanjutnya kita tambahkan disk. Disknya adalah public. Kemudian yang terakhir kita tambahkan image size. Misalnya kita beri nilai 50. Oke, jika sudah kita simpan, sekarang kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, di sini kita memiliki notifikasi error. Masalahnya ada pada bagian file upload. Kita akan masuk ke bagian POM. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita buka aset POM. Kemudian pada bagian file upload, di sini kita belum tambahkan nama kolomnya, yaitu image. Oke, jika sudah, kita simpan. Kita akan coba cek kembali. Di sini kita reload. Oke, untuk description dan juga asset picture sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan kolom span pool. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian description, di sini kita tambahkan kolom span pool. Begitu juga pada bagian file upload. Oke, jika sudah, kita simpan. Sekarang kita coba cek kembali. Di sini kita reload. Kemudian yang selanjutnya untuk description, di sini kita bisa atur juga untuk nilai default row-nya. Misalnya kita akan atur untuk 6 baris atau 5 baris. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian selanjutnya untuk bagian description, di sini kita tambahkan extra atribut.
Kemudian kita tambahkan array. Kemudian di sini kita tambahkan style. Kemudian kita tambahkan minimal height. Kemudian untuk nilainya misalnya 250 pixel. Kita simpan, kemudian kita akan coba kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, karena videonya terlalu panjang, untuk input data kita akan lakukan di video berikutnya. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Kemudian jika ada kendala, silakan sampaikan di kolom komentar. Kemudian selanjutnya, untuk rekan-rekan yang sedang megang di sini, seperti biasa, jika kalian berhasil menyelesaikan video ini, silakan sertakan nama kalian, kemudian jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.